Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode ke-8. Kali ini kita di segmen Street Play. Mau ngobrol-ngobrol tentang game ini. Yes. Gimana Bung Putut? Kabarnya? Langsung aja ke topiknya kayaknya ini. Oh iya, ini judulnya kali ini adalah gameplay, story, or visual. Ini ada memang 3 komponen yang ada di game ya. Segitiga ya? Segitiga game. Mungkin bisa dibuat konsep segitiga game gitu ya. Ya kalau zaman kuliah dulu kan pilih 2 dari 3 biasanya. Kalau ini berarti gameplay, story, atau visual. Pilih yang mana gitu aja. Pilih Soalnya yang kadang-kadang ada yang 3-tiganya bisa, kadang-kadang ada yang salah satu aja. Jadi kebingungan ini. Lebih milih mana yang lebih diutamakan gitu ya. Kadang-kadang kan dalam bermain game gitu ada beberapa aspek yang sering diributkan perihal kepermainannya gitu. Lebih milih antara gameplaynya yang bagus ya, tapi yang lain biasa aja bahkan jelek, atau mau storynya yang ceritanya yang bagus menarik, tapi lainnya jelek, atau grafisnya aja, visualnya grafisnya aja terserah, yang lain nggak begitu menonjol nggak apa-apa tapi yang grafisnya gitu kan, yang penting mata ini termanjakan. Ini sering menjadi topik yang cukup menarik dalam pemilihan mau main game apa biasanya ya. Bagi kita menarik gitu ya, karena ya intinya game kan 3 itu sih sebenarnya ya. Di gameplay. Kalau gameplay ini maksudnya apa sih Bung Putut? Bisa agak dijelaskan gitu nggak? Jadi teman-teman. Tapi ini istilah umum ya bagi para kan pejagat game. Cara bermain ya. Di gameplay, udah game tapi play. Jadi cara permainan ya. Jadi itu gameplay. Jadi interaksi, bagaimana cara kita berinteraksi dengan gamenya. Di dalam gamenya terutama. Di dalam gamenya gitu. Di berinteraksi, kalau mau lebih teknis lagi ya berinteraksi dengan grafisnya itu kan. Kalau ini kan maksud kita game itu kan video game pastinya. Iya. Bukan game ya Monopoly. Ya, bukan. Main rem itu kan juga game. Tapi bukan video game gitu ya. Jadi lebih ke arah pembahasan gameplay video game. Jadi kalau gameplay itu ya interaksi antara player dengan grafisnya itu melalui kontrolernya. Ya, dengan input kontrolernya bisa stick, bisa keyboard dan mouse. Iya. Kadang bisa macam-macam. Kalau yang sekarang apa? Ada yang, tapi intinya sih controller ya. Jadi umumnya kalau saya sih ngomongnya ya controller gitu. Controller ya bisa ya tergantung hardware-nya. Kalau komputer ya berarti mouse keyboard. Kalau PlayStation ya berarti ya stick PS-nya atau Xbox ya. Ya, stick Xbox-nya ya macam-macam. Jadi gameplay itu. Terus kalau story ya cerita sih ya, berarti hubungannya dengan cerita. Nah ini sebenarnya jadi dari tadi topik yang kita ributkan itu story ini sih. Tadinya kita mau bahas cuma 2 aja, antara gameplay sama story aja, tapi setelah mempertimbangkan di saat ini visual itu juga menjadi suatu aspek yang penting. Kalau mungkin ketika awal-awal game keluar misalnya pas zaman-zaman masih main di PS1 atau di era PS1 Game Boy misalnya gitu kan, Game Boy lah, bukan Game Boy ya, Game Boy itu visual sih ya tidak begitu diperhatikan karena tidak ada opsi lain gitu. Ya mereka waktu itu ya paling bagus gitu loh. Itu yang paling bagus. Keluar 3D atau mau diadunya antara gameplaynya atau storynya, tapi kan di tahun 2020 ini visual itu juga sesuatu yang dijual sama developernya. Jadi kadang suatu saat memang kita akan menemukan sebuah permainan yang ya visualnya aja yang bagus, tapi ceritanya sih biasa, bukan jelek ya, biasa. Terus cara mainnya ya biasa, tapi
kayak film ininya. Iya. Apa namanya, lingkungan permainannya kayak film gitu. Iya, memang ada, kalau saya nyebutnya sih evolusi. Jadi ada evolusi di dalam video game, dalam industri video game ini ada beberapa tahap evolusi di mana ya dia juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi juga sih ya. Ya, benar. Jadi kalau saya sih senangnya sih bahas dari sejarahnya dulu, dari awal game itu maksudnya video game itu jadi sesuatu yang dijual secara masif itu, jadi komoditi itu. Iya. Dan memang kalau saya ngelihat, walaupun saya nggak ngerti detailnya itu ya, tapi bisa saya tebak bahwa yang awal dikeluarkan dan pertama kali yang menarik perhatian itu ya tetap gameplaynya biasanya. Ini kan kalau game yang pertama kali keluar itu ya, kan ada punya sumbernya, punya ya, jadi referensinya ya gitu. FYI aja, jadi untuk informasi bareng-bareng. Jadi game yang pertama kali keluar itu ada game yang namanya Pong. Jadi kayak tenis table, tenis meja, pingpong gitu lah ya. Pingpong gitu ya. Jadi game pingpong gamenya gitu ya. simple, grafiknya cuma 2 dimensi, yang hitam putih mungkin juga ya. Bisa jadi ini keluarnya tahun 1972. Tahun 70-an. Tahun 72. Ini udah oleh Atari. Gamenya ya cuma ada dua raket yang terlihat dari atas gitu kan. Ya sambil memukul bola bolanya mantul dari kiri ke kanan ke kanan gitu. Terus kemudian kalau nggak bisa menerimanya ya poinnya buat lawannya masukkan gitu. Ya. Nah, pokoknya tenis lah ininya ya kayak pingpong persis lah. Pingpong tenis. Dan dilihat dari atas gitu. Kadang dilihat dari atas. Nah, ini ya walaupun bisa juga dibantah, tapi ya tetap menurut saya yang dijual ya tetap interaksinya. Jadi bagaimana playernya berinteraksi dengan grafisnya itu tadi, itu gameplay. Di sini kita nggak bisa bahas story karena apa yang dibahas dari Pong ini. Iya, orang yang sedang main pingpong di atas gitu kan. Barulah kemudian berkembang sampai yang sekarang ini. Jadi ketambahan aspek visual juga yang kita pertimbangkan ya, yang kita jadikan acuan untuk mau beli main game apa atau mau main game ini mau main game apa gitu. Ya. Tapi kalau mungkin kalau bagi kita yang hidup di Indonesia itu mungkin diawali, kalau saya sih ya, saya pribadi ya ngegame itu baru benar kerasa ngegamenya dan saya paham industri game itu ya ketika bermain PlayStation 1 Bung Putut. Kalau sebelumnya mungkin ada ya Nintendo, ada Sega gitu. Tapi saya nggak familiar dengan itu. Tapi saya istilahnya nggak terus terjun sih ya, enggak ya. Tapi agak kecanduan sangat ketika main di PlayStation, di konsol PlayStation 1, dan di PlayStation 1 itulah ya pada waktu itu sih ya melihatnya sih. Berarti belum sempat main kayak Mario Bros atau Contra. Lihat orang main sih iya, tapi sampai bermain nyobain itu enggak. Ya itu kalau saya sendiri. Ya saya mulainya sih ya dari PlayStation 1 dan di PlayStation 1 pun yang saya lihat sih ya awalnya sih pasti kalau dulu gini, mulainya itu dari kagum melihat grafisnya kan sangat agak beda ya grafisnya di PlayStation 1 dengan di misalkan Sega, tempat-tempat yang lain di Sega atau Nintendo itu kan. Kalau Nintendo kan masih 2 dimensi, tapi kalau sudah main di PlayStation 1 misalkan game winning itu kan sudah ada yang agak 3D, ada yang 3 dimensi, meskipun juga masih kotak-kotak juga sebenarnya. Ya dulu sih ya tetap kagum karena nggak ada bandingannya kan dulu ngertinya udah bisa 3D nih, dan main pun juga pertama karena visual, tapi kedua ya karena interaksinya itu gameplaynya. Kalau story ya karena masih kecil belum paham amat. Story sebenarnya sih kalau untuk game PS1 ya itu sudah mulai ada yang menjual story-nya. Gitu. Jadi bukan utama di story-nya. Jadi sekarang diadu aja. Misalnya kita nggak bahas visual ya untuk yang game PS1 ya. Iya. Karena kan
di zaman itu ya visualnya ya paling bagus ya itu gitu. Jadi itulah puncak tertinggi visual di zamannya. Jadi kita hanya bisa ngadu gameplay sama story-nya. Nah, kalau di awal ini pendapat saya pribadi ya. Jadi di awal-awal emang semua mengadu gameplay. Mengadu gameplay. Jadi saat misalnya main game-game di Nintendo gitu ya, main Contra atau mau main Contra atau mau main Super Mario, itu kan based on gameplay. Tapi ketika di PS1 mereka menambahkan cerita yang lebih menarik gitu. Misalnya kita ngambil sampel di game-game PS1 yang biasanya mereka itu juga ketika kita bermain dia menyelipkan info-info cerita dalam lembaran kertas gitu. Jadi kadang-kadang misalnya contoh main Resident Evil lah misalnya Resident Evil gitu. Jadi pas kita masuk ke sebuah ruangan, selain menemukan senjata dan peluru, ternyata juga menemukan sebuah file. Nah di file itu kita bisa baca, oh ternyata ini zombie ini mulai keluar begini loh ceritanya gitu. Jadi dia juga menambahkan aspek story ke dalam menambahkan aspek cerita ke dalam gamenya. Sekarang kita diadu aja nih, ada yang satu gameplaynya bagus, menarik lah. Kita nggak bisa bilang bagus ya, karena bagusnya gameplay itu tiap orang beda-beda. Yang satu gameplaynya menarik tapi nggak ada ceritanya. Yang satu gameplaynya biasa saja, bukan jelek, biasa saja, tapi ada tambahan ceritanya. Itu kan jadi konflik sendiri bagi yang mau beli kaset, karena saat itu kaset harganya ya masih lumayan waktu itu ya. Iya, yang asli. Kalau yang bacakan ya tetap murah. Bacakan tetap murah. Tapi Cuma kan ini daya beli anak-anak di zaman dan gini, segitu. di aksesnya ketika sudah ada PlayStation 1 ya, seingat saya ya, itu kita bisa beli ya dengan harga yang nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal, karena betul. fisik bentuk fisiknya beda banget. Jadi kalau Sega itu kan masih pakai kayak kotak kaset ya, apa namanya itu yang ya? kotak yang kayak di modul itulah, modul bawahnya kalau semisal kotor itu kan. Ya jadi kan modular itu ya. Ya. Model modular, dan itu harganya ya lumayan itu loh. Sementara ketika sudah ada PlayStation 1, dia sudah pakai compact disc. Pakai CD betul. Pakai CD. Nah, CD ini bisa murah kenapa? Ya karena gampang dibajak gitu. Karena gampang dibajak ya. Kalau kerasa banget loh perbedaannya. Kalau misalnya beli yang asli gitu kan nanti dapat casingnya atau kotaknya itu hard plastik gitu kan. Kalau misal kita beli bajakan tuh dapatnya yang lembaran-lembaran lembaran-lembaran plastik yang murah, terus kemudian yang lebih parah lagi yang covernya itu diprintnya dari kertas, jadi bukan kertas warna gitu, warna poster gitu, bukan, jadi kertas A4 biasa gitu ya. Tapi waktu itu yang lemahnya adalah daya belinya ya, karena orang tua zaman dulu sampai sekarang sih juga sama ya. Kalau zaman dulu juga orang tua mau membelikan kaset, anggaplah udah punya konsol gitu ya. Anggaplah udah punya konsol gitu. Untuk membelikan kaset yang banyak, itu berarti mereka berpikir bahwa anak ini akan main lebih sering gitu. Dan ini yang mereka nggak suka gitu ya. Sampai sekarang orang tua juga berpendapat walaupun sekarang ini sudah karena zaman sudah bergeser sangat jauh ya. Kurang tahu nanti kalau kita menjadi orang tua apakah akan melakukan hal yang sama. Ya kan sekarang game bisa diakses dengan mudah dari smartphone gitu. Dari smartphone, dan jadi itu orang tua nggak mikir anaknya mau beliin kaset berapa, anaknya udah bisa download sendiri dengan kalau ada kuota internetnya atau dia nyambung di internet. Jadi sekarang lebih mudah. Walaupun ya beda sensasinya sih beda kali ya. Tapi di saat itu cukup menjadi dilema loh kalau semisal ada game yang dia menawarkan cerita. Meskipun ya zaman dulu keterbatasannya adalah bahasa. Jadi kalau sekarang kita kesulitan mengakses bahasa Inggris, bisa buka Google Translate gitu kan. Tapi kalau zaman dulu memang kamus. Kalau saya sendiri main di sebelahnya kamus memang. Jadi ini apa maksudnya, kita cari artinya di kamus. Kamus. Jadi ini harus bagaimana, ini maksudnya apa, itu kamus. Dan itu mau nggak mau saya sendiri harus mengakui bahwa kemampuan bahasa Inggris rata-rata orang yang main seperti tadi itu lebih baik daripada yang lain, karena berkontak dengan bahasa Inggrisnya dengan kesenangan.
bukan dengan grammar bukan dengan dipaksa. dan seperti di sekolah gitulah. Itu ya. cukup seru loh itu. Oke. Dia ya memang ya game. Jadi komponennya game yang kita omongkan gameplay, story atau visual. Kalau saya sendiri sih cenderung ya yang namanya game itu ya gameplay gitu. Betul. Interaksinya gitu. Nggak tahu kalau saya juga setuju kalau saya setuju. Jadi kalau memang kenapa harus setuju? Enggak, kalau saya setuju kalau game itu memang yang diutamakan memang gameplaynya. Iya. Karena kalau emang pengen melihat story atau visual itu bisa melalui media yang lain. Kalau emang pengen cerita ya bisa nonton film, bisa baca buku. Kalau pengen visual ya bisa nonton film tadi. Ya. Jadi yang nggak ada adalah interaksi antara itu adanya di gameplay. Karena kan nggak mungkin ketika kita nonton film terus kita berinteraksi dengan filmnya gitu ya. Kita bisa milih tembak aja, jangan diceramahin misalnya kayak gitu kan. Dan itu ya cuma terjadi di kita ketika kita bermain video game. Real time interaksinya itu ya di video game itu. Makanya gameplay ya. Saya setuju di bagian itu, saya setuju kalau gameplay memang diutamakan. Memang kalau main game ya gameplay. Cuma yang tadi dibahas adalah apabila ada yang gameplaynya di satu step di bawahnya, tapi dia menawarkan cerita, apakah itu akan menjadi pertimbangan? Menjadi pertimbangan, misalnya seperti itu. Contoh lah, kita membandingkan dua buah game ya. Kita bahas misalnya waktu itu kita nggak bahas visual, berarti PS1 gitu ya. Permainan yang lebih mengutamakan gameplay itu biasanya game-game yang sifatnya balapan gitu kan. Racing gitu gitu kan. Itu kan mereka jarang ya menambahkan story. Jadi apa yang mau diceritakan dari seorang yang mengendalikan mobil mewah gitu kan, ya balapan aja gitu. Walaupun untuk saat ini sih mungkin gitu ya, tapi pada waktu itu belum ada. Pasarnya memang sepengetahuan kita mungkin ya, atau sepengetahuan sepengetahuan kita aja. Sepengetahuan kita sih ya enggak, kita tertarik untuk bermain itu ya karena gameplaynya itu kan. Kemudian kita bisa bandingkan dengan salah satu game lain misalnya yang juga mungkin ini kita nggak bisa membandingkan karena ini nggak apple to apple ya, karena game yang nggak ada story-nya kita bisa bilang yang story-nya tipis, misalnya game balapan, game racing atau game sport. Tapi kalau kita mau bahas game yang ada story-nya biasanya bukan ke arah dua itu. Misalnya lebih ke yang petualangan gitu kan. Adventure itu ya. Misalnya kita bisa ambil contoh misalnya game Digimon lah. Digimon berarti bukan yang Rumble Arena tapi Digimon yang Digimon World. Nah, itu kan kita menetaskan Digimonnya dari telur. Kemudian itu kan ada ceritanya tuh, tapi gameplaynya tidak seperti yang lain gitu. Dia menambahkan aspek story di situ. Nah, itu lebih menarik mana sebenarnya. Kita sih ada ini ya, ada informasi data sebenarnya ya, tapi apa yang mau ditampilkan Bung? Jadi sebenarnya ini data yang kita dapat dari internet, cuma kita bisa mengambil kesimpulan sederhana sebenarnya. Bahwasanya taunya mana yang lebih disukai, itu kan dari mana yang lebih laris ya. Bisa dibilang gitu. Jadi dari penjualan gamenya bisa ketahuan ini game populer. Mana yang lebih laris, dan kebetulan ya untuk dua teratas penjualannya itu barusan seperti yang kita bahas tadi. Ini di platform apa Bung? Di platform PlayStation 1. PlayStation itu ya? PlayStation PS1. Di original PlayStation. Game paling laris adalah menurut data yang kita dapat, tapi bisa berubah tergantung situasi dan kondisi ya. Tapi yang kita dapat per hari ini, game paling laris itu adalah Gran Turismo. Gran Turismo itu adalah game balapan kan ya? Game racing, simulasi mengendarai mobil, di mana hampir tidak ada ceritanya. Lebih cenderung ke full gameplay, balapan, dan visual.
Kalau saya sih visual, karena saya pernah main Gran Turismo ya. Pada waktu itu visualnya oke. Gran Turismo visualnya ya memang oke. Tapi yang membuat saya tertarik main Gran Turismo sih bukan visualnya. Tapi gameplaynya. Di mana Gran Turismo itu menyajikan realistik simulasi realistis tentang balapan mobil itu yang seru sih di tercatat angka 10,8 juta yang terjual, yang official ya. Iya. 10,8 juta yang official, karena kalau yang bajakan kita kan nggak bisa menghitung ya. Iya. Dan lucunya di nomor 2 itu menyusul di bawahnya selisih penjualan 1 juta kopi. Iya. Itu Final Fantasy 7. Dimana Final Fantasy ini itu dia menyelipkan cerita di dalamnya. Iya, saya dengarnya juga kalau orang yang bermain Final Fantasy ya nggak tahu sih, saya bukan pemain Final Fantasy. Mereka pasti membanggakan ceritanya. Ini ceritanya bagus, ini dari Final Fantasy 1 sampai berapa Final Fantasy? 15. Kebetulan yang di sini 10, 15 atau? Ya ada yang sampai situ, cuma yang di PS1 ini yang terlaris yang ke-7 kebetulan. Yang ke-7 gitu ya. Kemudian disusul lagi yang ketiga Gran Turismo 2. Yang keempatnya Final Fantasy 8. Jadi ini saling selip antara Gran Turismo dan Final Fantasy ini bersaing ya masalah penjualan tertinggi, meskipun kita bisa bilang ini data yang dijual secara official, yang kita nggak tahu kan berapa yang yang tidak official yang dibeli secara bajakan, atau misalnya zaman sekarang orang bisa main menggunakan emulator, kemudian di download, tapi ya itu tadi, meskipun kita bisa cari sebenarnya data yang di-download di emulator itu yang paling laris itu apa, tapi kan dia tidak punya kayak satu data yang kumulatif merangkum semuanya gitu. Dan juga ini kan zaman dulu ya, PlayStation kan ya. Di eranya ya sudah berakhir gitulah. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang itu juga akan mempertimbangkan kalau ada sisi story-nya, meskipun secara data gameplay memang paling atas. Iya. Gitu. Tapi gini Bung Putri, kalau memang story jadi bisa jadi ini ya, bisa jadi pertimbangan ya, yang mungkin cukup berat. Tapi ngertinya gimana kalau itu story-nya menarik gitu loh. Kalau gameplay saya bisa berargumen gini. Kalau gameplay karena dulu saya mainnya di rental gitu ya. Kalau di Indonesia kan main PlayStation, saya di rental, saya nggak punya PlayStation dulu, di rental. Kalau gameplay saya bisa berargumen gini loh, kan saya bisa ngelihat orang lain main game gitu loh. Zaman dulu bukan kayak zaman sekarang, kita bisa langsung akses YouTube, kita melihat review game dari sisi gameplay, cerita dan apapun lainnya gitu ya, secara lengkap dan mudah gitu loh. Zaman dulu saya mau main tuh ya, biasanya sih ngelihat orang lain main dulu gitu loh. Dan ngelihat orang lain main itu kan yang saya lihat ya interaksinya gitu loh. Bagaimana dia, keseruannya dia bermain game. Titik beratnya bukan di ceritanya. Jadi kalau dulu memilih bermain game karena ceritanya itu tahunya dari mana ya? Mungkin tahu dari orang lain sih ya. Tapi orang lain yang pernah main mungkin gitu. Tapi bagi saya waktu itu anak sekecil itu sih ya, anak umur masih belasan tahun lah ya. Belasan tahun itu bukan faktor utama sih. Misalkan kalau ada teman saya, main game ini loh, ini ceritanya bagus, itu kayak kalau saya sih kayaknya nggak bisa langsung iya tertarik, tapi main ini loh, ini seru loh gamenya, bisa kayak gini. Nah itu biasanya saya yang tertarik sih di situ gitu loh. Jadi karena itu tadi saya sampaikan di sebelumnya, jadi bukan gameplaynya jelek, bukan. Jadi gameplaynya mungkin turun satu step, karena gameplaynya turun satu step, terus kemudian dilengkapi dengan cerita. Sebenarnya kita tadi seperti juga saya sampaikan, ini nggak apple to apple, karena Gran Turismo ini game genrenya racing, kalau Final Fantasy temanya bukan racing gitu. Jadi kalau mau membandingkan sebenarnya game racing dengan game racing lainnya yang ada story-nya. Tapi kebetulan memang setelah dicari kayaknya ya terlepas dari pembandingan yang nggak apple to apple, cuma orang
maksud saya engage-nya itu gimana kalau dia Engage-nya ya. mengedepankan Ya. story itu gimana itu loh jalurnya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa karena banyak review, banyak video review misalnya kita akses di YouTube. Cuma kalau zaman dulu walaupun ternyata kenyataannya seperti itu loh, tapi saya nggak kok bisa ya gitu ya. Mungkin ada sisi lain yang dulu saya juga nggak tahu sih. Gini Bung, dari pengalaman beberapa teman-teman juga yang saya pernah kontak untuk mereka yang lebih suka main game-game yang ada story-nya. Biasanya awalnya mereka kehook dengan gameplaynya. Awalnya. Kemudian setelah mereka bermain, ternyata ceritanya bagus. Kemudian yang mereka promosikan story-nya gitu, karena kalau mau gameplayan mengadu gameplay mungkin mereka kalah mungkin gitu. Mereka tidak semenarik yang satunya karena kan beda fokus lah ya. Beda genrenya kan beda ya tadi ya. Cuma dia bilang ini selain gameplaynya lumayan, ceritanya juga bagus loh gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bikin lagi. Jadi gini, Bung. Kadang-kadang kalau orang sudah main satu, terus kemudian dengan ceritanya dia tertarik, ketika yang selanjutnya atau sequelnya datang, itu dia akan cenderung bermain lagi untuk mencari cerita kelanjutannya itu seperti apa gitu. Misalnya kalau yang saya mainkan sendiri ya, misalnya ya, saya kebetulan pas zaman kecil pernah main Resident Evil yang pertama, Resident Evil yang pertama. Di situ diceritakan ada dua tokoh. Yang pertama ada Jill Valentine, yang kedua ada Chris Redfield. Nah, ketika keluar yang kedua, diceritakan kalau tokohnya itu bukan lagi mereka berdua, tapi tokoh baru bernama Leon Kennedy dan Claire Redfield, yang ternyata memiliki kaitan dengan yang pertama tadi. Claire Redfield ini dia mencari kakaknya. Nah, ini kan menyebabkan ketika keluarnya selanjutnya kita jadi percaya ini sebenarnya outbreak zombinya ini itu akan berakhir seperti apa. Nah, itu kan akan digambarkan ketika keluar versi terbarunya. Versi selanjutnya seperti itu, dan sampai sekarang pun yang ketujuh ya yang terbaru, karena kalau yang 2 dan 3 yang remake kita nggak ngitung lah, karena kan itu remake kan, jadi nggak original story. Sampai yang ketujuh, jadi kita bisa ngurutin dari zamannya Resident Evil 0, kita bisa bilang 0 karena di PS2 keluar Resident Evil 0 kalau nggak salah. Jadi 0 sampai yang sekarang 7 itu whole story-nya atau cerita keseluruhannya itu seperti apa. Jadi kita seperti juga akhirnya tertarik dengan ceritanya. Itu. Meskipun gameplaynya dari game ke game cenderung sama sebenarnya. Jadi ya ada zombie ditembak, nyari senjata, nyari peluru, nyari obat gitu. Iya. Jadi bisa ya memungkinkan ya orang tertarik dengan ceritanya. Ya. Beberapa teman-teman saya juga memang selalu ya orang-orang yang tertarik akan ceritanya, mereka akan memamerkan ceritanya dulu. Kalau gameplaynya soalnya kan kita cenderung sama untuk yang game-game dengan genre yang mirip-mirip ya. Mereka menceritakan misalnya gamenya Suikoden, yang baik yang pertama maupun yang kedua, atau Chrono Cross. Itu ceritanya menarik menurut info dari mereka seperti itu. Dan ketika saya mainkan sebenarnya ceritanya juga menarik, sebenarnya ceritanya sangat seru. Meskipun gameplaynya ya standar gameplay dengan tema seperti itu gitu. Tapi tetap memungkinkan. Emang. Ya berarti banyak kemungkinan ya. Tapi memang ya kalau ini sih memang kecenderungan saya belum. Kalau saya sih ngegame nggak terlalu melihat ceritanya ya. Saya titik beratnya sih di gameplaynya, dan gameplay sih sebenarnya urusannya sih lebih bukan hanya sekedar. Jadi kalau saya gini mendefinisikan gameplay itu bukan sekedar cara kita mencet atau cara kita main gitu loh, tapi lebih ke
lebih ke interaksi dan flow-nya kadang-kadang Bung Putut. Maksud saya gini, jadi ada kan yang saya nggak suka dengan biasanya game yang menitik beratkan ke story itu kita terlalu banyak pasif. Jadi pasif dalam hal ini pokoknya keterlibatan saya biasanya nggak terlalu banyak gitu loh. Kalau yang story itu kan biasanya cuma milih ini terus nunggu ceritanya begini-begini, cuma terus kesini terus dilanjutkan dengan cerita. Sementara kalau yang dia full interaksi gameplaynya itu setiap menit saya terlibat terus gitu loh. Setiap menit terlibat terus, nggak ada jedanya. Tapi saya nggak tahu juga ya untuk lebih kemana, karena saya juga nggak pernah main yang model yang ada ceritanya ya. Bukan nggak pernah main yang ada cerita, tapi Kurang main yang menitik beratkan kepada ke hanya di cerita gitu loh. Itulah yang menyebabkan permainan-permainan di PS1 dulu menawarkan banyak alternatif ending. Itulah yang dimaksud dengan saya bisa menentukan jalan cerita ini mengarah kemana. Oh gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang memang ini yang nggak tahu apakah saya juga kurang begitu update dengan game-game yang sekarang ya. Karena yang sekarang juga lebih menguatkan ke gameplay dan visual. Lebih utamanya ke visual sekarang karena visual sudah menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan. Kalau yang dulu itu mereka menawarkan banyak sekali alternatif ending. Misalnya gitu. Kita minimal ada 2 lah, good ending dan bad ending. Jadi kalau kita misalnya melengkapi side quest-nya, terus kemudian memilih beberapa jalur tertentu, bisa mendapatkan good ending. Nah, atau bisa juga kalau tidak melengkapi atau ada hal yang lain tidak dilakukan, bad ending. Bahkan di beberapa game dia menawarkan alternatif ending. Gitu. Jadi termasuk yang dilakukan di Resident Evil 3. Ini yang nanti mungkin akan kita bahas terpisah mungkin ya, Resident Evil 3 antara yang remake dan yang bukan. Jadi kalau dulu pas zaman di PS1 itu kita nih misinya adalah misalnya mengumpulkan barang A, B, C gitu. Ketika kita mengumpulkan barang A itu nggak ada jump scare-nya sama sekali. Tapi ketika kita memilih mengambil barang B dulu, kita akan bertemu dengan bosnya atau nemesisnya itu ketika kita mengambil barang C. Kalau kita mengambil barang C dulu, maka kita ketemunya di yang B. Nah itu kan menawarkan sensasi tersendiri. Jadi kita bisa merasakan, oh kalau bertarung atau melawan nemesis di tempat B itu seperti ini. Kalau yang di C seperti ini. Itu kan story berarti ya. Namanya? Ada alternatif gitulah yang menyebabkan itu kita bisa menentukan sendiri nasibnya ini mau kemana. Ketika ada alternatif itu apakah akan mengubah jalan cerita secara benang merah jalan ceritanya? Secara overall enggak. Mungkin berarti itu lebih masuk ke gameplay mungkin. Saya nggak tahu karena misalkan gini, maksudnya kenapa? Siapa? Maksudnya kenapa dibilang lebih ke arah gameplay? Karena secara overall story-nya tidak berubah. Tidak berubah. Benang main story-nya atau kerangkanya tidak berubah, tapi di detail-detailnya itu berubah berganti-ganti. Misalnya secara keseluruhan kalau kita mainnya di Resident Evil 3 aja yang kebetulan kita bahas ini gitu ya. Benang merahnya atau kerangkanya adalah mereka semua atau karakter yang kita mainkan selamat. Itu story-nya atau main story-nya tuh mereka selamat. Tapi detailnya sedikit berbeda. Ada yang selamat dengan mereka mengendarai helikopter yang mereka kendarai sendiri. Ada yang mereka selamat menggunakan helikopter yang dikendalikan oleh orang lain, dijemput oleh orang yang dimana orang ini dulu sempat berkontak dengan Jill Valentine di Resident Evil yang pertama. Gitu. Meskipun secara keseluruhan mereka kabur dari Raccoon City menggunakan helikopter. Itu main story-nya, tapi detailnya ada sedikit perubahan. Itu mungkin yang sensasi. Jadi saya bisa bilang sensasi mungkin. Pengalaman lain untuk satu game yang sama. Kadang-kadang kita juga sering ya, misalnya main kemudian menamatkan terus kemudian menggunakan game shark, tujuannya hanya untuk ngebully musuh yang
ngebully musuh yang menyusahkan kita gitu. Itu kan sebenarnya juga menjadi perbedaan sensasi aja, meskipun secara keseluruhan temanya adalah kita menghabisi semua zombinya gitu. Ya. Yang awalnya tanpa citra seok-seok, susah payah, kemudian setelah diulangi lagi Kita menjadi dewa di jadi situ. dewa. Dari awal udah pakai basoka gitu kan. Iya. Bully jatuhnya kan. Iya. Ya itu tadi. Jadi kan bisa ternyata ada alternatif bermain game yang model alternate story gitu ya, atau Ya. jadi ada benang merah sama tapi dengan Detail yang berbeda. detail yang berbeda. Justru Nah, makanya ya gimana? Itu masuknya itu titik beratnya di story atau sebenarnya itu gameplay gitu loh. Itu cara memainkan gamenya gitu. Kalau cara memainkannya, kalau menurut saya tetap Tetap. lawan zombinya tetap. Jadi Nah, sama. semua musuhnya semua dilawan. Tapi ya itu tadi, kembali ke itu tadi. Jadi sensasi, saya bilangnya bukan ini. Sensasi ceritanya itu ada sedikit pergeseran lah, yang awalnya A menjadi B, B menjadi C. Justru yang ingin saya bandingkan itu adalah misalnya yang salah satunya bener-bener jelek gitu. Jadi misalnya ini kan kita biasanya 3 ya, ada visual, gameplay, story. Kalau zaman saya kuliah dulu, segitiganya beda. Segitiganya adalah ini yang buat lucu-lucuan pas zaman kuliah dulu. Saya agak out of topic. Jadi mau nilainya tinggi, mau temennya banyak, apa mau tidurnya cukup? Pilih 2 dari 3. Kalau yang temennya banyak, tidurnya cukup, ya nilainya nggak bagus. Ya. Ya nilainya bagus, temennya banyak, biasanya orangnya kurang tidur. Di kelas sukanya tidur. Kalau yang nilainya tinggi, tidurnya cukup, pasti nggak punya temen gitu. Nah itu kan, apakah kita bisa terapkannya di sini? Misalnya ketika kita ingin membandingkannya seperti itu, masalahnya kita nggak punya data yang cukup ini ya. Mungkin kita akan mendatangkan orang-orang yang pernah memainkan ketiga jenis ini. Misalnya yang gameplaynya bagus, storynya bagus, tapi visualnya jelek, dibandingkan dengan orang yang main game yang storynya bagus, visualnya bagus, gameplaynya jelek, atau malah di tengah-tengahnya gameplaynya bagus, visualnya bagus, ceritanya nggak ada gitu. Itu yang sebenarnya ingin kita. Kan lebih asik kalau ada orang yang punya pendapat lain, misalkan punya titik berat ya. Kalau game itu ya saya senangnya sih di storynya. Kalau nge-game nggak ada ceritanya atau ceritanya sih cuma standar sih, malah saya main game mungkin akan lebih seru. Ada yang seperti dengan itu. Seperti itu karena dia bisa mengartikulasikan pengalamannya gitu. Meskipun kalau saya sendiri nomor satunya memang gameplay. Kalau Bung Putut sendiri, saya nomor satu memang gameplay. Kenapa Bung lebih memilih? Karena itu yang mengait kita, ngehook kita pertama kali memang gameplaynya. Kalau emang pengen story ya tadi nonton film, baca buku yang lain. Sebenarnya game-game itu kadang-kadang ada yang diangkat dari novel. Jadi lu kalau mau baca novelnya aja. Kalau emang pengen detail ceritanya. Gitu. Kalau emang pengen detail visualnya ya nonton film aja gitu. Lihatlah filmnya. Tapi kalau emang datang untuk main game ya pasti gameplaynya. Meskipun tadi ada yang dibahas gitu. Gimana kalau ada pilihan-pilihan seperti tadi. Sebenarnya saya yang cukup kesulitan sendiri juga menemukan perbandingan triple threat ini. Jadi game apa nih yang bisa kita bandingkan yang gameplaynya bagus, storynya bagus, visualnya jelek dibandingkan sama yang tadi saya sebutkan gitu. Mungkin kita bisa bandingkannya dengan kita bisa mengacu misalnya kalau kita udah ketemu nih, kalau yang gameplaynya bagus, storynya bagus, visualnya jelek tuh game A, yang kayak gini game B, yang ini game C. Nah baru bisa dibandingkan. Misalnya kita membandingkan aspek dari rating atau review dari kritikus. Jadi A, B, dan C ini lebih oke yang mana? Atau kita bisa bandingkan juga dari misalnya penjualan, mana yang lebih laris. Kita pasti bisa lah mencari datanya, kayak berapa orang yang menggemari game seperti ini itu juga pasti kelihatan kok dari data-data yang ada di internet seperti itu. Ya mungkin akan lebih menarik kalau bisa seperti itu. Karena memang saya sendiri juga kalau main game sih ya titik beratnya pasti di gameplaynya. Saya sejarang atau malah nggak pernah sih
bermain game engage, tertarik karena story-nya. Karena saya nggak bisa ngerelate gimana kalau story itu ya, terlepas dari sekarang review banyak terus saya bisa tahu story-nya, oh ternyata memang bagus gitu ya. Tapi kalau zaman dulu ya saya lihat tetap pasti gameplaynya orang main gitu loh, orang main seru nggak ini, perkara story-nya paham apa nggak paham. Misalkan gini, kebiasaan saya sih kalau saya main di rental waktu dulu, misalkan salah satu game single player itu ya, campaign gitu ya, jadi ada misinya ya, pasti kalau ada cutscene-nya saya skip. Kenapa? Karena ya memang urusannya bukan ceritanya, terserah mau karakternya apa, yang penting kalau cutscene sih ya berarti kan mengurangi waktu saya yang main gitu loh, waktu saya interaksi dengan real time dengan gamenya gitu loh. Makanya saya skip. Resikonya apa, nggak tahu ceritanya gitu loh. Nggak tahu ini asal usulnya misinya apa ya, bodo amat, yang penting saya seru main game itu sih. Jadi ya dipengaruhi kebiasaan mungkin sih ya. Karena sampai sekarang pun saya terus misalkan udah punya PC sendiri, sudah bisa main sendiri dengan waktu yang saya sendiri yang bisa ngatur, nggak usah kayak di rental gitu ya, dibatasi gitu ya. Tetap aja nggak terlalu tahan gitu loh nonton cutscene yang lama, kan ada kan ya game-game dengan cutscene lama itu kadang-kadang ya tetap saya skip aja udah, yang penting main gamenya gitu ya, main aja gitu. Makanya kalau emang bener-bener pengen dibandingkan, ntar kita coba cari datanya lagi deh. Soalnya cukup sulit ya untuk menemukan kayak ABC-nya tadi itu dengan data-datanya. Kalau udah ketemu ABC-nya, ntar bisa dicari lah data pendukungnya. Tapi ABC-nya itu apa? Nah itu perlu informasi dari pakar, kayaknya sih kayak gitu. Pakar. Atau mungkin karena memang pengalaman bermain game kita nggak sebanyak orang lain. Kalau misalkan kan kalau saya main ya yang disukai kan, bukan review game juga bukan, game juga bukan gitu ya. Jadi nggak semua game saya telan gitu ya. Saya milih aja ya, paling yang disukai ya yang itu aja. Kalau gitu zaman dulu yang rentalnya sediakan apa gitu. Iya, kalau karena kita kan nggak bisa request game yang kita mau. Kadang-kadang ya kita suka main A, B, C, bawa memory card sendiri, tapi pas di rentalnya nggak ada ya mau apa gitu. Dan juga sekarang pun juga tetap gitu sih kalau saya sih ya. Walaupun sekarang akses game gampang gitu ya, mau beli pun juga sekarang masih bisa, ya nggak terlalu mahal banget, masih terjangkau lah beli game. Tapi ya nggak semua game saya beli itu loh, nggak asal ini menarik terus semuanya beli, nggak, ya pasti milih, dan kecenderungannya itu pasti tetap sama gameplaynya itu. Ya. Karena memang yang paling menarik dari awal seperti disampaikan memang gameplaynya. Kayak covernya, yang mengcover itu memang gameplaynya. Nanti baru semakin ke dalam baru tertarik akan ceritanya. Nanti kalau sudah tertarik akan ceritanya, next kita akan main bahkan gameplaynya beda gitu. Yang penting story-nya tetap nyambung dan kita tahu cerita keseluruhannya. Kadang bisa seperti itu. Atau mungkin gara-gara visualnya aja gitu kan. Kalau zaman sekarang sih mungkin karena yang digenjot oleh pengembang game visual sekarang gitu ya. Bisa jadi. Karena memang ya itu nggak bisa ya, kalau kayak kita balik lagi ke zaman PlayStation 1 atau PlayStation 2, mungkin dulu kita kagum dengan grafik seperti itu, dengan visual seperti itu. Tapi kalau sekarang dilihat banyak yang lebih bagus. Banyak yang lebih bagus itu loh. Dan itu akan terus berkembang dan kayaknya ya nggak akan berhenti ya, jadi improvement di visual gitu. Banget. Dan mungkin gameplay pun juga berkembang, tapi saya kira nggak semasif visual sih ya. Sekarang visual yang lebih kenceng untuk bergerak ya. Mungkin gameplay yang baru sekarang, mungkin yang paradigma yang baru itu ya karena ada VR ya. Ada virtual reality, ada yang apa namanya itu ya, augmented reality juga AR itu. Tapi itu pun juga nggak bisa populer. Kalau belum tentu akan sepopuler yang ini, tapi yang tradisional ya. Karena memang ada sensasinya sendiri kalau main game itu ya menggunakan layar yang tidak sebenarnya nempel di mata gitu. Ya itu yang saya omongin tadi, jadi agak
saya meragukan kalau VR ini walaupun menarik gitu. Saya belum pernah nyoba sih. Bung Putut pernah? Udah pernah. Udah pernah Udah ya? pernah. Oh, kalau saya sih belum pernah nyoba sih. Ya Tapi- katanya memang sangat imersif gitu. Mau katanya sih saya nggak tahu juga. Tapi ya Dan paling asik kalau sebenarnya main game horror sebenarnya kalau oh pakai VR. gitu ya. Cuma siapa gitu yang betah lama-lama ada benda nempel di mukanya Ya. sampai 8. Mungkin kalau kita anggap aja main secara cara tradisional ini kita bisa tahan mungkin 5 sampai 8 jam gitu ya Ya. main gitu. Tapi siapa yang tahan ada benda nempel di mukanya selama 8 jam terus Selama menerus itu, ya. selama itu gitu ya. Ya kalau saya sih nggak pasti nggak nyaman sih ya. Dan mungkin juga nggak safe juga ya kalau ada Ya. sampai ada nempel Nggak seperti bisa itu. jaga jarak Nah, aman ya. Iya. Ya itu sih, tapi nggak tahu nanti perkembangan teknologi seperti apa, kan kadang-kadang bisa berkembang tidak seperti yang Kita duga ya. kita duga gitu ya. Ya kita tunggu aja itu perkembangannya seperti apa. Tapi ya menurut saya sih masih cara tradisional masih yang Masih paling asik untuk saat ini. Dan Iya. gameplay memang jadi Daya tarik utama daya sebenarnya. tarik utama gitu loh. Meskipun tidak menutup kemungkinan ketika keluar sequelnya bisa tertarik karena ceritanya. Iya. Nah, seperti itu. Karena saya juga bisa berargumen gini, Bung. Kalau yang sekarang kan yang populer itu kan orang ngegame di platform smartphone Ya. ya, Ya. yang itu aksesibel, jadi Ya. aksesnya gampang. Ya itu kan titik beratnya kan juga di gameplay, bukan Biasanya di bener cerita, di gameplay, bener di bukan gameplay. di cerita, dan bukan di visual juga. Kalau bandingin visual ya tetap masih kalah kadang-kadang juga. Ya wong namanya layarnya kecil gitu ya. Ya. Walaupun mungkin secara detail teksturnya ada yang sudah bagus Ya. atau tapi ya kalau mau bandingin dengan PC ya tetap masih Masih jauh. visualnya. Dan intinya sih memang orang tertarik ya di gameplaynya Jadi kita itu. semua sepakat kalau memang gameplay adalah daya Ya, tarik utama. ya. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau story itu bisa. Bisa. Ya. Dan bisa malah orang jadi nggak peduli sama gameplaynya setelah kecantol sama ceritanya. Ya, Jadi kesimpulannya Ya, dari diskusi ini adalah kira-kira sejauh ini ya, sejauh ini. seperti itu. Hmm, Perkara visual ya nanti menyesuaikan aja mau gamenya Iya. game apa gitu kan. Karena pasti semakin ke depan 2025, 2030, 2050 pasti visual akan jauh lebih Pasti lebih bagus lagi Nah, meskipun ya gamenya ya gitu-gitu aja. gitu-gitu aja gitu. Dan juga sebenarnya lebih seru kalau ada orang yang punya pendapat lain gitu Punya dari pendapat kita. lain. Ya, ini kebetulan kita berdua ya setuju dan ternyata punya pengalaman yang sama. Ya, memang ya intinya game itu ya gameplaynya, Gameplay. interaksinya gitu loh, yang membuat kita engage atau tertarik dengan suatu game. Berhubung ini kesimpulannya udah keluar, jadi kayaknya kita bisa close ya untuk diskusi Ya, di segmen segmen street street play gitu ya. Street play Jadi yang mau berjudul gameplay, apa tadi? story, gameplay, Gameplay, story atau visual. story or visual gitu ya. Which one Which one you prefer? Ya. Mungkin Ya, lebih serunya kalau memang ada interaksi antara yang berbeda pendapat sih. Jadi siapa tahu penilaian kita ada yang kelewat gitu loh, Bung ya. jadi bisa direvisi lah ya. Jadi kan ini kan subjektif pengalaman kita dan ya itulah ya itu adanya itu ya. Kita ngertinya sih ya namanya game ya gameplay gitu. Mungkin Ada lagi Bung Putut, itu udah close aja ya. Itu aja kali ya. Ya terima kasih sudah mendengarkan Street Wave Podcast episode ke berapa ini Bung? Ke-8 ya 8. di segmen Street Play. Kalau ada yang punya pendapat lain bisa komentar di bawah ya tentang game-game atau mungkin rekomendasi game yang kita tadi ngomong tadi. Ya. Ini gameplaynya bagus banget tapi yang story sama visualnya jelek banget gitu loh. Bisa share kali ya. Dan kebalikannya itu dan macam-macam lah. Oke, saya Haris Aribowo. Saya Bagas Koro Putut. Sampai jumpa. Selamat Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.